of love, kingdom of love. We stand together in Christ unity. Jingle kita memberikan syair yang luar biasa. We stand together in Christ unity. Adalah sebuah harapan dan sebuah misi yang kita kerjakan bahwa kita mau memiliki kasih Tuhan yang ilahi sehingga kita bisa menjadi keluarga Kristus yang sempurna. Malam hari ini dalam calls malam hari kita online lagi malam. Kita akan membahas sebuah tema yang menarik dan penting berkaitan dengan solusi dalam kesulitan, bahwa Tuhan selalu memberikan jalan keluar bagi setiap permasalahan kita. Malam hari ini kita ditemani oleh hamba Tuhan yang luar biasa, Bapak Max Melkiano Masi, yang akan membahas tentang apa itu solusi dalam masa yang sulit. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan sebuah pujian yang akan menguatkan dan meneguhkan kita, yang akan dinyanyikan oleh anak kita Stephen Hizkia Huta Barat. Malam hari ini dengarkan pujian ini dan saudara akan dikuatkan dan diteguhkan oleh pujian ini. Amin. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu,
Pujian yang membuat kita kuat ya. Pujian yang membuat nyaris air mata kita mungkin eh, berurai karena kita merasakan Tuhan Amin. tidak jauh sebatas hanya jauh doa. Kalau saudara perhatikan tadi yang nyanyi dan main musik adalah generasi kedua dari anak-anak kita, gembala-gembala call ini. Ada harapan besar buat anak-anak kita di kemudian hari akan Tuhan pakai lebih hebat hari ini. Salah satunya sebenarnya ada juga anak saya juga generasi yang kedua ya. Jadi kita berharap mereka akan lebih powerful dari orang tuanya yang hari ini berjuang di ladang Tuhan dengan begitu luar biasa. Nah malam hari ini Pak Max, seperti tema kita solusi dalam Solusi menghadapi masa sulit kesulitan. ya. Saya kenalin Pak Max ini seorang hamba Tuhan, aslinya dari kota Manado di Ratahan Manado sana ya. Iya. Beliau sudah bergabung dengan kita ada 8 tahun ada nggak? Ada, ya. 8 tahun ya. Luar biasa, dia hamba Tuhan yang setia, yang sekarang sedang punya proyek untuk melayani beberapa jemaat kita yang di daerah Cengkong, daerah Kosambi ya. Dan kita berdoa terus biar Tuhan buka jalan, bagaimana Tuhan bisa memakai Pak Max, bisa menggembalakan sebuah pelayanan yang Tuhan percayakan. Amin. Nah hari ini mungkin Pak Max sebelumnya bisa sapa jemaat, nanti kita akan berbincang-bincang ya. Silakan mungkin sapa jemaatnya Pak Max. Iya, shalom caller, jemaat Tuhan yang sedang menyaksikan live streaming malam ini, diberkati Tuhan. Amin. Amin. Iya Pak Max, apakah kita percaya bukan dalam hanya sekedar iman, yakin dengan apa yang kita hadapi ini, bahwa masalah yang kita hadapi itu pasti ada solusinya. Iya, Nah, pasti apapun yang sedang kita hadapi, kita alami, sesulit apapun itu, pasti ada solusinya. amin. Nah kira-kira dalam kondisi yang seperti ini, apa sih yang mau Pak Max sampaikan kepada callers ini mengenai solusi pada masa yang sulit? Karena menurut saya hari-hari ini tidak sedikit orang sudah mulai masuk desperate, artinya mulai masuki fase putus asa. Bahkan beberapa orang mengasumsikan, oh kalau COVID-19 ini masih berlaku, masih terjadi 3 bulan ke depan, wow, mereka sudah bisa bayangkan situasi yang sulit ini akan betul-betul menghimpit mereka, Pak. Iya. Nah bagaimana Pak Max memaparkan kepada umat Tuhan, callers ini untuk tetap kuat karena ada solusi yang Tuhan berikan dalam kehidupan mereka. Iya. Iya. Bapak Ibu, Saudara, callers yang ada di rumah. Jadi kita tahu bersama hari-hari ini ya di seluruh dunia tidak ada seorang pun yang tidak mengalami yang namanya pencobaan. Termasuk pencobaan yang sudah menjadi pandemi di seluruh dunia yaitu COVID-19. Dan melalui pencobaan ini tentunya ada kesulitan-kesulitan karena menjadi satu persoalan yang sangat sulit untuk bagaimana mengatasi atau solusi apa yang harus kita lakukan sehingga kita boleh mengatasi situasi ini atau kesulitan ini. Bapak Ibu yang sedang menyaksikan live streaming ini, kita akan belajar bersama-sama bagaimana cara atau solusi apa yang harus kita lakukan untuk supaya kita mengalami solusi di dalam menghadapi kesulitan hari-hari ini yang sedang terjadi. Dan sehubungan dengan judul malam ini, ya, judul live streaming malam ini adalah solusi menghadapi kesulitan. Saya percaya jemaat Tuhan yang sedang menyaksikan live streaming ini, saya tidak tahu apa yang sedang dihadapi, apa yang sedang menjadi persoalan dan itu menjadi satu kesulitan. Mungkin hari-hari ini kesulitan yang sedang kita hadapi itu kita merasa berat. Kita merasa tidak kuat untuk menghadapi itu. Tetapi saya percaya biar melalui tayangan atau live streaming malam ini kita boleh mendapatkan solusinya. Apa yang harus kita lakukan?
Sebelumnya mari kita baca dulu firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13. 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13. Firman Tuhan berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, yang sedang menyaksikan live streaming malam ini, jelas sekali firman Tuhan malam ini berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Ternyata pencobaan-pencobaan yang kita alami biasa. Bahkan tidak melebihi kekuatan manusia. Nah, ini dulu yang kita renungkan, Bapak Ibu. Jadi sesulit apapun persoalan yang kita alami, ternyata firman Tuhan berkata adalah pencobaan-pencobaan yang biasa. Tidak melebihi kekuatan manusia. Dan tentunya kita hari-hari ini sedang berpikir dengan bagaimana situasi kondisi yang sedang kita alami hari-hari ini. Sehubungan dengan COVID-19 yang sedang terjadi hari-hari ini. Dan akibat kita di rumah saja, stay at home, mungkin kita bingung. Iya. Apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan. Karena situasi dan kondisi menjadi tidak biasa. Nah, kembali lagi kepada firman Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa Allah, sebab Allah setia. Sebab Allah setia. Mari kita renungkan firman Tuhan ini. Perkataan firman Tuhan ini. Sebab Allah setia. Karena saya percaya kalau kita punya anak-anak, kita sebagai orang tua, kita tidak akan membiarkan anak-anak kita untuk mereka salah di dalam tindakan mereka, di dalam perbuatan mereka, atau di dalam langkah-langkah apa yang harus mereka lakukan. Demikian juga dengan Allah kita. Saya percaya Allah adalah setia. Jika kita tidak setia, Allah tetap setia. Amin. Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Amin. Firman Tuhan di dalam 2 Timotius, itu dijelaskan di sana. Jadi firman Tuhan berkata bahwa jika kita tidak setia, dia tetap setia. Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Jadi apa yang sedang kita alami hari-hari ini? Sesulit apa persoalan yang sedang terjadi, yang sedang kita hadapi hari-hari ini? Kembali lagi, Allah setia. Tapi kembali lagi Bapak Ibu, saudara yang Tuhan kasihi, Allah melakukan bagiannya dia. Tetapi bagaimana dengan kita? Saya percaya kita juga akan melakukan apa yang menjadi bagian kita. Karena saya percaya ketika kita melakukan bagian kita, Allah akan melakukan bagian dia. Yang jadi pertanyaannya, bagaimana apa yang sudah kita lakukan? Karena saya percaya bicara tentang Allah adalah setia, bicara tentang supaya hubungan kita dengan Tuhan untuk tetap ada, tetap terhubung. Di sanalah kita akan mengalami yang namanya kesetiaan Allah itu terjadi dalam hidup kita karena kita
tetap terhubung dengan Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, ya hari-hari ini kita stay at home, kita ada di rumah. Adakah kita hari-hari ini terus membangun hubungan kita dengan Tuhan? Kalau seperti hari biasanya sebelum COVID-19 ini, ya dalam hal ibadah kita boleh berkumpul, ya memuji, menyembah, dengar firman. Sekarang kita di rumah. Ya. Kita kebingungan apa yang harus kita kerjakan. Hari lepas hari kita ada di rumah. Tetapi saya percaya, kembali lagi, kita meresponi firman Tuhan. Setia kita di dalam membangun hubungan kita dengan Tuhan. Di sanalah saya percaya firman Tuhan berkata, Dia akan memberikan kekuatan kepada kita, Dia akan memberikan jalan keluar. Di sana kita akan menemukan, kita akan mendapatkan yang namanya solusi dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, karena saya percaya kepada kita Tuhan kasih hikmat. Kepada kita Tuhan pasti kasih jalan keluar. Dan ini merupakan pengalaman pribadi saya selama hari-hari ada di rumah. Dan selama ini juga kami keluarga terus membangun hubungan dengan Tuhan melalui mesbah keluarga. Nah, itu yang kami lakukan, itu yang kami kerjakan. Dan satu waktu saya mendapatkan satu hikmat dari Tuhan. Saya ingat firman Tuhan waktu Yakub mimpi di Betel. Dia melihat malaikat turun naik dengan tangga itu. Dia melihat malaikat itu turun naik. Ada tangga ke surga. Saya di situ mendapatkan satu hikmat. Apa yang harus saya kerjakan? Apa yang harus saya lakukan? Dan sehubungan dengan itu, Bapak Ibu, di rumah itu ada ya bajaringan. Dan saya dapat hikmat, saya harus buat tangga. Saya harus kerjakan sesuatu. Dan akhirnya saya buatlah tangga itu. Jadi ya saya posting lewat Facebook. Dan puji Tuhan Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, ada beberapa yang pesan, bahkan sampai hari ini itu sudah ada 5 tangga yang terjual. Luar biasa. Di sini saya mengalami bahwa Tuhan memberikan jalan keluar. Tuhan memberikan solusi. Jadi ternyata Bapak Ibu, Allah adalah setia. Kita juga meresponi kesetiaan Allah melalui hubungan kita yang kita bangun dengan Tuhan, yaitu mesbah keluarga. Karena saya percaya di sanalah kita akan memperoleh hikmat dari Tuhan. Saya ingat cerita tentang Nuh, ketika Tuhan memerintahkan Nuh untuk membuat bahtera. Wah, saya pikir ini dari mana Nuh mengetahui akan hal ini. Dan kita tahu firman Tuhan bicara perihal mengenai bagaimana Nuh terus membangun hubungan dengan Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan. Nah, dari sanalah Tuhan kasih petunjuk kepada Nuh untuk bagaimana cara dia dapat mengerjakan bahtera itu. Dan itu hari lepas hari. Bagaimana Tuhan memberikan petunjuk, Nuh datang kepada Tuhan untuk mengerjakan sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan kepada Nuh. Dan demikian juga saya percaya kehidupan kita hari-hari ini. Mari untuk mengalami solusi atau bagaimana solusi
di dalam menghadapi kesulitan yang sedang terjadi hari-hari ini. Saya percaya di sanalah Tuhan akan memberikan jalan keluar kepada kita. Amin, amin. Karena hubungan kita dengan Tuhan adalah juga hubungan dengan firman Tuhan yang kita baca dan kita renungkan. Di sanalah kita akan mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Tuhan kasih tuntunan, Tuhan kasih arahan untuk apa yang harus kita kerjakan hari-hari ini. Dan saya percaya, mari Bapak Ibu, kalau kita lihat sekarang ini zaman online, segala aktivitas itu dikerjakan di rumah. Dan kita lihat saja, itu luar biasa. Kreativitas yang mulai muncul dengan inovasi-inovasi yang baru. Dan termasuk gereja kita di tempat ini Bapak Ibu. Kita tidak ibadah seperti biasanya hari Minggu, kumpul di dalam satu perkumpulan raya. Tetapi puji Tuhan melalui gembala kita online lagi yang kita namakan call atau melalui live streaming. Jadi ada jam 12 siang sapaan gembala kita dan juga jam 8 malam. Itu adalah salah satu solusi untuk menjawab yaitu kebutuhan jemaat. Bagaimana jemaat Tuhan mendapatkan makanan rohani. Bagaimana jemaat Tuhan dapat mendengarkan firman Tuhan. Dan itu adalah hikmat Tuhan untuk menjawab kebutuhan jemaat. Dan saya percaya, jika kita juga hari-hari ini yang lagi di rumah, kita mau terus di dalam hubungan kita dengan Tuhan. Saya percaya, pasti Tuhan akan memberikan jalan keluar. Tuhan akan memberikan hikmat kepada kita. Amin, amin. Jadi Haleluya. apa yang disampaikan Pak Pendeta Maksi hari ini mengingatkan kepada kita, satu kuncinya untuk memperoleh solusi dalam permasalahan adalah membangun keintiman dengan Tuhan. Ya, Ada orang bijak mengatakan begini, jangan cari Tuhan, jangan mencari Tuhan karena kau membutuhkan jawaban. Tapi carilah Tuhan karena dialah jawaban buat setiap permasalahan kita. Ketika kita intim dengan Tuhan, maka Tuhanlah yang akan menjadi jawaban Iya. bagi setiap permasalahan kita ya. Amin. Nah, malam hari ini sebelum kita berdoa, saya menyapa senior saya di Bodok, di Kalimantan Barat, Bapak Pendeta Roy Kesambeka. Selamat malam Pak Roy, senang sekali setiap malam boleh memberikan support buat kami, junior-juniornya untuk sharing firman. Demikian juga kami menyapa gembala kita, Amang Namina Burju, Bapak Pardi Siombing di Kol Amplas Medan ya. Semoga cepat pulih dan sembuh dan Tuhan memberkati kita semua ya. Yes. Saya juga menyapa untuk Pak Sunarto Pireno ya, yang telah bergabung dengan kita juga, luar biasa, Tuhan memberkati. Kami juga menyapa Kode di Setiadi di Purwadadi ya, yang setia hadir selalu dalam acara live streaming kita. Tuhan memberkati kita semua. Jadi sekali lagi hari ini ternyata solusinya sederhana, bergaul intim dengan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan solusi-solusinya. Sama seperti Nuh, Tuhanlah yang mengarahkan bagaimana bikin bahtera, detailnya seperti apa. Jadi artinya hari ini tidak ada jalan lain untuk kita memperoleh solusi dalam kehidupan kita. Kita harus membangun keintiman dengan Tuhan ya. Amin, berfirman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapak yang baik, kami bersyukur buat Pak Max yang luar biasa, punya pengalaman yang indah dengan Tuhan. Bagaimana solusi diberikan ketika dia membangun keintiman dengan Tuhan, kekariban dengan Tuhan, sehingga Tuhanlah yang memberikan jalan keluar dalam setiap pergumulan permasalahannya. Kami percaya setiap callers dimanapun mereka berada hari ini, baik dari Medan, Bengkulu, Palangkaraya, Balikpapan, Bali, Cikampek, Kerawang, dan Purwakarta, Tuhanlah yang menjadi jawaban dalam kehidupan kami. Amin. Maka Kau akan memberikan tantangan, memberikan kemenangan dalam setiap tantangan yang kami hadapi. Malam hari kami berdoa Tuhan, buat keluarga Mama Elin yang terus bergumul untuk pemulihan kesehatannya. Tuhan juga menjamah dan menguatkannya dan menyembuhkannya secara sempurna. Kami juga berdoa untuk Pak Virga yang kemarin sempat masuk IGD di Rumah Sakit Saraswati. Haleluya. Tuhan juga memulihkan kesehatan dan kuatannya. Amin. Sehingga pertolongan Tuhan, zaman Tuhan menyembuhkan setiap sakit penyakitnya. Kami juga berdoa Tuhan buat beberapa jemaat kami, callers Tuhan, yang memiliki masalah dalam keuangan. Mereka bergumul dengan utang piutang. Tuhan juga memberikan pertolongan. Haleluya. Tuhan memberikan kelegaan. Karena kami tahu Tuhanlah sumber pertolongan dalam kehidupan kami. Tidak lupa malam hari kami diingatkan buat sahabat hamba Tuhan.
Pak Gerard Sarafi di Cempaka Putih, Jakarta. Iya. Tuhan akan membuka tingkap-tingkap di langit, memberkatinya. Amin. Sehingga dalam pelayanannya, dalam pekerjaannya, Tuhan lapang dan meneguhkannya. Saya malam hari ini berdoa juga untuk COVID-19 yang melanda Indonesia. Kami melihat tingkat mortalitasnya semakin jauh berkurang dibandingkan Amin. tingkat kesembuhannya. Maka kami percaya COVID-19 ini akan terputuskan penyebarannya karena tangan Tuhan yang kuat membelanya. Kami juga berdoa untuk rakyat Indonesia yang sedang mengikuti PSBB hari ini Tuhan. Tuhan berikan kesadaran pentingnya akan menjaga jarak, social distancing atau apapun namanya. Tuhan buat kami semuanya mengikuti apa petunjuk pemerintah sehingga pemerintah dengan segera bisa mengambil keputusan untuk memutuskan pergerakan penyebaran COVID-19 ini. Kami juga berdoa Tuhan, hari ini kami boleh mendengar di Surabaya ada seorang perawat yang harus meninggal dalam kondisi hamil 6 bulan di dalam peperangan dengan COVID-19 ini Tuhan. Kami berdoa tidak ada lagi korban dari para medis karena mereka berjuang untuk kemanusiaan. Mereka berjuang di garis terdepan, benteng terakhir daripada negeri ini menghadapi COVID-19. Tuhan jagai mereka, Tuhan bela mereka, Tuhan naungi mereka. Tuhan jaga dengan anugerah-Mu yang berlimpah. Secara khusus kami berdoa untuk para medik yang Tuhan percayakan digembalakan di call ini Tuhan. Baik Dr. Hosana yang sebentar lagi juga akan mengikuti pendidikan spesialis di Unair Tuhan. Tuhan sekarang dia bertugas di Rumah Sakit Dustira Cimahi. Tuhan juga menjaga, Tuhan juga melindungi, Tuhan memelihara hamba-Mu ini Tuhan. Karena mereka Tuhan yang percayakan untuk ada di garis terdepan dalam peperangan pemutusan penyebar COVID-19 ini. Tidak lupa kami berdoa juga Tuhan untuk kekasih kami Dr. Han dan Dr. Ivon, hamba-Mu suami istri yang bertugas di Rumah Sakit Saraswati. Tuhan juga membela, Tuhan juga menjagai mereka, Tuhan menaungi mereka dengan luar biasa ya Bapa. Tidak lupa kami berdoa untuk adik kami Adelina Oineke Tuhan yang bertugas di bagian radiologi Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Jakarta. Dia juga ada di garis terdepan menghadapi COVID-19 ini. Tuhan jagai dia Tuhan, Tuhan pelihara mereka, Tuhan naungi mereka Tuhan. Tidak lupa kami juga berdoa untuk Tia Tuhan, calon dokter yang sedang hari ini menyelesaikan sekolah pendidikannya kedokterannya di Bengkulu. Tuhan juga menjaga dalam pelayanannya di GBI Bengkulu. Tuhan di rumah sakit dimanapun dia tempatkan, Tuhan jagai karena mereka lebih jimata Tuhan yang sempurna. Terima kasih Bapak, hamba berdoa juga untuk gembala-gembala hamba-hamba Tuhan yang ada di call ini. Baik Pak Pardi yang kemarin kami dengar ada sakit di bagian ginjalnya. Kami berdoa tangan Tuhan yang tidak kurang panjang akan terulur menjamah dan menyembuhkannya. Kami berdoa Tuhan untuk Ibu Gembala kami yang di Bengkulu maupun Pak Evingson di Balikpapan, Ibu Nining Tuhan di Palangkaraya, Pak Nengah juga di Bali. Semua Tuhan jaga dan Tuhan naungi. Pak Tius di Purwakarta dan Pak Hasan juga di Cikarang di Kerawang dan Pak Juan juga di Cikarang. Semua Tuhan pelihara, Tuhan jagai kami seperti biji mata-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur berdoa. Haleluya. Amin. Jangan lupa besok kita masih ada call siang bersama dengan saya. Kita membahas 7 series tentang the power of giving. Tadi kita bahas bahwa iblis begitu gentar akan kemampuan, akan kerinduan hati jemaat Tuhan yang memiliki hati yang memberi kepada Allah. Oleh sebab itu maka ketika dia menghajar Ayub, maka yang dihajar pertamanya adalah kambing, ternak, lembu, sapinya. Dan besok kita akan menemukan lagi betapa gentarnya kerajaan iblis ketika dia melihat anak-anak Tuhan memiliki the heart of giving. Ya, berjumpa dengan saya pukul 12 karena sampai Rabu kita akan ada ketemu live streaming. Kamis kita tidak ada live streaming karena kita ada ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus, dan Jumat nanti akan menyampaikan firman Tuhan Bapak Pendeta Dr. Tony Tanwijaya ya. Sehingga oleh sebab itu ikuti terus program ini. Tuhan memberkati kita semua. Kingdom of love, kingdom of love, we stand together in Christ unity.